Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu hanya ingin sedikit mereview tentang Cisco Packet Tracer. Bagi yang belum paham, silakan diperhatikan step by step-nya. Oke, sebelumnya Ibu mau ngingetin karena di sekolah itu Cisco Packet Tracer pakai versi yang terbaru nih kayak gini, nanti itu pasti sebelum masuk akan diminta login dulu. Oke. Sebenarnya ada pilihan login atau sebagai guest. Tapi kalau kamu masuk sebagai guest, nanti saving filesnya itu maksimal hanya sampai 3 kali. Lebih dari itu nanti file kamu nggak bisa di-save, nggak bisa diedit. Makanya lebih baik kamu bikin akun dulu di websitenya Cisco, yaitu netakad.com nih, netakad.com. Terus pilih course-nya yang pakai tracer untuk bikin akun. Nah, terus klik yang Introduction to Packet Tracer Course. Terus pilih yang Sign Up Today. Diklik. Nah, kalau udah, silakan kamu sign up, bikin akun di sini. Diisi emailnya, nama awalan, nama belakang, terus diisi semuanya. Terus pilih yang Create Account. Diikutin step by step sampai berhasil. Nah, terus diingat nanti email yang kamu pakai sama passwordnya apa yang nanti akan digunakan untuk login di Cisco Packet Tracer-nya. Itu ya. Jadi tolong segera bikin akun di netakad.com buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini Ibu cuman mau review aja cara menggunakan atau membuat topologi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini Ibu akan membuat topologi yang ada jaringan kabel dan nirkabelnya. Jaringan sederhana doang. Oke. Sini Ibu akan menggunakan sebuah router sebagai pusatnya. Terus Ibu menggunakan, ini router di sini ya, yang ada tanda routersnya, routers, tinggal pilih mau pakai versi yang berapa. Terus kalau Ibu habis itu mau pakai switch, karena nanti kliennya, PC-nya akan lebih dari satu. Ibu pakai switch yang ini. Terus pakai PC, kita ambil contoh PC-nya ada 3. Terus jaringan nirkabelnya kita pakai access point. Access point ada di mana ya? Ini ya yang logonya wireless device. Wireless device, diklik. Terus cari nih yang judulnya AP. AP itu access point. Pilih, ini pilih yang ini access point. Nah, klien untuk access point-nya kita pakai laptop yang ada wirelessnya. Kalau PC kan nggak ada. Kita ambil contoh. Nah, nanti ketika USK tolong dibaca di soal, disuruhnya bikin topologinya seperti apa. Ya, ini contoh doang. Nah, sekarang kita sambungin perangkat-perangkat ini menggunakan kabel konektor. Ya, dari router ke switch itu pakainya kabel straight ya, atau kamu kalau males mikir ya pakai yang otomatis aja nih, automatic kabelnya. Diklik, terus kita pilih dari router ke switch. Oke, masih merah karena belum kita config. Terus dari switch ke PC, dari switch ke PC, terus dari switch ke access point. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau udah sekarang kita config. Kita config dulu si routernya. Diklik 2 kali. Terus masuk ke menu yang CLI. Ini kita no aja. Enter. Ini kalau misalnya tanda tulisannya router terus tanda kurung kayak gini, pertama yang kita masukin adalah
enable, atau bisa disingkat EN doang. Kayak gini. Nah, terus udah berubah ya tandanya jadi tanda pagar. Nah, kalau tandanya kayak gini, kita masukin lagi perintahnya adalah configure terminal. Atau boleh disingkat jadi conf spasi T. Kayak gini. Dan nih, udah masuk ke configure terminal dari routernya. Sekarang langkah pertama adalah kita harus ngasih IP nih. Kita harus kasih IP ke interface yang terhubung dari router ke switch. Kita cek nih, dia interface-nya pakai apa. Kelihatan ya, FA00. Interface-nya pakai yang port 00. Kita kasih IP nih untuk interface 00. Perintahnya adalah INT, kepanjangan dari interface 0/0, kayak gini ya. Atau boleh disingkat jadi cuman INT FA0/0. Tuh. Terus enter. Ini artinya kita mau masukin sebuah config ke INT FA00. Terus kita masukin IP-nya. Setelah masuk nih udah berubah ya tulisannya jadi config if. Ini berarti udah masuk ke FA00-nya. Masukin IP address-nya, IP address. Nah, ini contoh aja ya, ini contoh doang supaya gampang. Ibu pakai kelas C. IP-nya jadi 192.168 misalnya 15.1. Pakainya subnet masknya /24, jadinya 255.255.255.0. Balik lagi ini contoh ya. Nanti di soal tolong dibaca. Nah, kita masukin IP address untuk interface FA00, terus enter. Udah kan? Kalau nggak ada komen yang lain berarti ini berhasil. Nah, setelah berhasil jangan lupa dinyalain interface-nya di no shutdown, di no spasi SH. Kalau udah ada tulisan interface fast ethernet 0/0 change to setup, artinya udah nyala nih interface-nya. Ini udah lihat ya, warnanya berubah. Tadinya kan merah, sekarang udah berubah jadi hijau. Oke, sekarang IP-nya udah masuk nih di FA00. Nah, terus sekarang kita mau mengaktifkan DHCP server di router nih untuk klien yang ini. Jadi nanti kliennya nih PC-nya dapat IP secara otomatis dari si router. Caranya gimana? Nih, masih di apa nih? Di router. Ini kan masih masuk perintah if ya, interface-nya ya. Kita keluar dulu nih. Klik exit atau EX. Nah, sekarang masuk ke konfigan yang biasa. Nah, di sini kita harus aktifkan dulu perintah untuk mengaktifin DHCP server, yaitu perintah awalnya adalah service spasi DHCP. Kita mau aktifin service DHCP server. Enter. Dan ya. Terus kita masukin nih nama DHCP pool-nya apa yang mau kita kasih. IP DHCP pool sampai sini ya. Terus setelah itu namanya bebas. Misalnya mau IP DHCP pool kabel atau IP DHCP pool DUI atau IP DHCP pool misal angka 1 itu juga bebas ya, namanya apa aja boleh. Nah, kalau ibu masukinnya IP DHCP pool 1 terus enter. Dan masuk ya, ini udah berubah nih tulisannya jadi DHCP config. Nah, terus kita masukin nih networknya berapa nih yang mau kita bagiin buat apa namanya kliennya. Nah, ibu mau pakai network yang sama si routernya di 192.168.15.0. Ingat ya yang namanya, oh ya awalnya jangan lupa dimasukin network kayak gini. Nah, ingat ya kalau network itu belakangnya harus 0, selalu 0 ya. Terus masukin subnet masknya sama ya. Tadi kan /24, jadi subnet masknya ini gue sama. Jadi 255.255.0. Dah, terus enter. Kalau nggak ada yang error-error berarti ini berhasil ya. Nah, setelah itu kita harus masukin juga nih alamat IP routernya berapa supaya nanti si alamat IP routernya nggak
nggak sama yang kliennya gitu. Jadi yang sampai klien juga dapat IP yang 15.1. Namanya IP address itu nggak boleh sama di perangkat yang terhubung di jaringan yang sama. Sekarang perintahnya adalah default strip router spasi 192.168.15.1. Ini kan alamat IP routernya kan. Terus kita enter dan ini berhasil. Udah kayak gitu sampai sini cukup. Terus misalnya kita exit. Nah, coba sekarang kita aktifkan DHCP, IP DHCP-nya untuk di klien ini. Misalnya di PC yang ini dulu. Kita setting, kita cek IP DHCP-nya ini kan masih requesting, dapat atau enggak. Dapat ya, IP-nya dapat 15.2, gateway-nya 15.1. Kenapa gateway-nya 15.1? Gateway itu mengikuti nih, ini jaringannya kemana? Jaringannya ke router kan? Dan dilihat nih, gateway itu adalah pintu yang menuju ke router. Nah, di sini kan tadi IP-nya adalah 15.1 kan, makanya si PC gateway-nya adalah 15.1. Udah, coba kita cek di PC 2. Di PC 2 IP-nya kita aktifkan di DHCP server dapat 15.3. Benar ya, dia nggak sama dengan IP router. Cek lagi PC yang ini. Dapat ya 15.4. Berarti berhasil nih. Nggak ada IP yang sama dengan router. Berarti DHCP-nya successful, berhasil. Udah nih. Coba sekarang kita misalnya kirim paket dari PC 2 yang ini ke PC 1. Successful ya. Terus misalnya lagi coba satu lagi dari PC 0 ke PC 2. Successful juga, berarti berhasil. Udah ya, ini berarti kalaupun nanti ngepin juga harusnya berhasil. Udah nih. Nah, untuk yang jaringan nirkabel, jika di soal tidak ada keterangan networknya berbeda atau IP-nya beda, berarti langsung aja diaktifkan. Nyalain WiFi-nya. Nah, ini kan masih jaringan kabel ya. Si laptopnya kita harus pasang nih modul WPC 300N supaya ada WiFi-nya. Caranya matiin dulu nih power laptopnya, copot nih modulannya. Ini kan masih port yang buat RJ45 kan kita copot. Kita pasang nih yang buat WiFi, geser. Terus nyalain. Sama juga untuk yang laptop yang lain. Matiin dulu, copot, terus pasang, nyalain lagi. Terus yang ketiga juga sama, matiin dulu, copot, terus pasang, nyalain lagi. Nanti otomatis langsung connect nih. Nah, sekarang kita cek nih si laptopnya dapat IP juga nggak nih dari si router. Jadi kan dari router nih yang setting IP address. Nah, kalau switch kan hanya meneruskan aja kan, dari router ke switch ke klien-klien. Dari router ke switch menuju access point. Sama, access point juga hanya meneruskan yang ada dari switch yang ada dari router. Sekarang kita cek nih IP-nya. Kita aktifkan di DHCP server untuk laptop. Dapat ya 15.5. Terus nyalain lagi. Dapat 15.6, gateway-nya juga masih sama. Terus yang ketiga, dapat ya 15.7. Nah, ini kalau misalnya yang jaringan kabel, ini kan jaringan kabel ya, dan yang jaringan nirkabel yang menggunakan WiFi, itu networknya sama, boleh kayak gitu. Tapi kalau di soal katanya disuruh beda, nah berarti kamu harus setting nih IP di laptopnya. Ya, karena di access point kita nggak bisa setting IP, itu cuma bisa ganti nama doang. Nggak ada keterangan untuk ganti IP atau bikin IP DHCP server. Kalau di access point di sini nggak bisa kecuali yang asli.
Makanya di sini berarti kita isi statik, networknya harus beda. Misalnya 192, 168. Tadi kan di sini yang ini kan 15 nih. Berarti di sini misalnya 16.2. Terus masih samain aja. Udah nih. Terus tutup. Yang ini juga sama. Kita ganti statik. Networknya sama 16.3 misalnya. Lanjut yang ini. Kita statik lagi 192.168.16.4 misalnya. Oke, sekarang kita coba nih kirim paket atau ngeping dari laptop 0 ke laptop 1. Sukses ya, karena mereka satu jaringan yang sama nih. Atau lagi dari laptop 0 ke laptop 2. Successful juga. Nah, antar satu network sama ya, kalau ngeping atau ngirim paket berhasil. Kayak yang antar kabel nih, tadi berhasil. Yang ini juga berhasil. Sekarang kita coba kalau nyebrang. Kalau yang jaringan kabel nih, tadi kan networknya 16. Kita kirim paket ke yang jaringan kabel. Yang networknya 15. Apakah berhasil? Failed ya. Tuh, keterangannya yang di bawah sini adalah failed. Kenapa failed? Jawabannya adalah karena dia beda networknya. Walaupun dia terhubung ke jaringan yang sama, tapi karena alamat networknya berbeda, makanya ketika kirim paket adalah statusnya failed. Jadi kalau misalnya nanti kamu ternyata soalnya suruh bikin network yang berbeda, terus lagi ngetes nih, ngirim paket, terus failed. Nah, jangan panik. Kan tuh asesor nanya nih, kenapa kok failed? Ya kamu tinggal jelasin aja. Walaupun dia di satu jaringan yang sama, tapi karena alamat networknya itu berbeda, makanya nggak bisa ngirim paket atau statusnya jadi failed kayak gitu. Jadi jangan panik ya. Ini ibu contoh doang. Nanti kamu bikinnya berapa PC-nya, berapa routernya, berapa switch-nya, berapa access point dan sebagainya. Tinggal dilihat di soal. Itu ya. Tolong dipelajari, dilihat langkah-langkahnya pelan-pelan, pas lagi praktik jangan sampai lupa. Tolong semangat, tolong tingkatkan daya juangnya, semangatnya, jangan gampang menyerah, jangan dikit-dikit mengeluh, coba dulu, semuanya dicoba dulu, kalian pasti bisa. Ya, jangan panik, harus fokus. Semangat ya buat kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.